Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Indriasani, ingin menerangkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia memiliki fungsi mengalirkan nutrisi, mengalirkan oksigen, mengeluarkan sisa metabolisme, menyalurkan hormon, proses pemulihan luka, dan menjaga suhu tubuh. Organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini merupakan organ utama yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah. Yang ketiga adalah darah. Darah merupakan cairan yang berfungsi mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat yang lainnya. Yang pertama adalah jantung. Ini merupakan bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah vena cava superior, yang bertugas membawa darah kotor ke jantung. Selanjutnya adalah arteri yang membawa darah bersih. Atrium dexter, menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Atrium sinister, menerima darah bersih dari paru-paru. Ventricle dexter, memompa darah kotor menuju paru-paru. Dan ventricle sinister, memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya pembuluh darah. Arteri. Arteri merupakan pembuluh yang bertugas membawa darah bersih menuju jantung, terdiri atas aorta dan arteri pulmonalis. Yang kedua adalah vena. Vena bertugas membawa darah kotor menuju jantung, terdiri atas vena cava dan pulmonalis. Yang ketiga, kapiler. Kapiler merupakan percabangan dari arteri dan vena, dan merupakan pembuluh yang terkecil. Selanjutnya adalah darah. Darah terdiri atas eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah ganda, yaitu melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah pada manusia juga merupakan sistem peredaran tertutup karena sistem peredaran darahnya terjadi dalam pembuluh darah. Selain itu disebut juga dengan sistem kardiovaskular karena berulang kali dan melalui pembuluh darah. Peredaran darah pada manusia terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga dengan peredaran darah pulmonal karena melewati paru-paru atau pulmo. Berperan dalam penukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah kotor dari seluruh tubuh ditukar dengan darah bersih melalui peredaran darah ini. Urutan peredaran darah kecil yaitu darah kotor dari bilik kanan keluar menuju arteri pulmonalis yang bercabang 2, menuju paru-paru kiri dan kanan. Dalam paru-paru, karbon dioksida pada darah ditukar dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen menuju vena pulmonalis yang kemudian bersatu menuju ke serambi kiri jantung. Peredaran darah besar disebut juga dengan peredaran darah sistemik karena mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah ini berperan dalam aliran darah di seluruh tubuh. Urutan peredaran darah besar yaitu darah bersih dari serambi kiri jantung diteruskan menuju bilik kiri, kemudian ke aorta yang bercabang menuju bagian atas dan bawah. Bagian atas menuju tangan dan kepala, sedangkan yang ke bawah menuju ke hati, usus, lambung, kaki, dan bagian bawah lainnya. Setelah itu, darah kembali melalui vena dan terkumpul di vena cava anterior dan posterior. Kemudian darah kembali ke jantung melalui serambi kiri. Patologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, aterosklerosis merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penebalan dan pengerasan arteri besar. Angina pectoris merupakan nyeri dada sementara atau suatu perasaan tertekan akibat otot jantung kekurangan oksigen. Myocardial infarct akut merupakan sumbatan total pada arteri koronia. Kardiomiopati
merupakan penyakit yang menyerang miokard dan menyebabkan penyumbatan yang tidak diketahui. Congestive heart failure merupakan keadaan patofiologi di mana jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan darah. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.